Oke, baik. Sesuai dengan janji saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan kuesioner di Google Form. Nah, nanti form kuesioner media konsumsi ini akan saya bagikan melalui WA Group. Nah, kemudian ya, apalagi yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan berikutnya adalah form di Google Form. Jadi kalian masuk ke Google Form yang sudah login email, ya, login email kalian, kemudian ambil di kotak-kotak titik-titik 69 ini, diklik mencari formulir, klik. Nah, sudah mencari, ya. Kalian mau ngapain di sini? Membuat kuesioner, berarti pilihlah yang kosong. Kalau masukkan acara nanti untuk bikin, kalau bikin program acara seminar atau apa ya, ini pendaftaran acara. Kuis kosong nih kalau saya bikin latihan, nah di kuis kosong karena biar ada nilainya ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada kuis kosong apa di formulir yang kosong. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, kemudian kita ada tulisan formulir tanpa judul. Kita bisa membuat tadi namanya apa? Kuesioner media konsumsi. Consumption. Nah, kayak gitu. Nah, deskripsikan formulir kuesioner ini tentang apa? Nah, tadi kan di sini sudah tertulis nih. Nih. Mau ngapain? Nah, tinggal di copy paste ke sini. Tidur sayang. Ya. Nah, kemudian kita izin gitu. Di copy lagi ke sini. Tempel. Nah, penelitinya siapa? Misalnya di sini ada, aduh, salah. Ada Aziza, kemudian ada Nurma, ada Taufik. Nah, saya kayak gitu. Sudah selesai. Nih, untuk yang ini. Nah, masuk kita ke bagian 1. Nah, bagian 1 kita membutuhkan, kita besarkan lagi. Nah, kalau ini kan langsung ke pertanyaan, kita buat tambah bagian dulu. Ya, mana tambah bagian? Tambah bagian. Nah, ada bagian 2. Bagian 1 untuk izin kita, bagian 2 nanti kita untuk cara mengisi kuesionernya. Di sini kita bisa tulis bagian 1. Samakan aja dengan contoh saya. Nah, tinggal di copy. Paste. Nah, kayak gitu. Nah, tinggal mengcopy paste seperti itu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke kolom pertanyaan. Nah, kita ingin tahu apa? Tadi pertama, jenis kelamin. Di copy jenis kelamin. Copy. Nah, copy, masukkan ke sini. Oke, lanjut. Maaf, ada iklan. Nah, jenis kelamin. Nah, di sini kita lakukan opsinya laki-laki dan perempuan ya. Silakan ditulis laki-laki. Kemudian di sini perempuan, kayak gitu. Isinya pilihan ganda. Oh, kita misalnya ambil kotak centang ya, biar nanti orang yang mengisi tinggal klik-klik saja gitu. Kemudian ini wajib diisi, kita klik di sini, wajib diisi. Seperti itu. Ya. Nanti kita mau pertanyaan selanjutnya, kita tambah pertanyaan yang ini, kita klik. Jadi kalau di samping klik yang ini. Nah, gitu. Ya, biar gampang gini lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya ada usia saat ini. Copy pertanyaan usia saat ini. Nah, sudah ada pilihannya, tinggal di
tulis, kita ambil dulu di sini kotak centang gitu, biar dia hanya memilih satu. Misalnya di sini ada kurang dari 17 tahun. Nah, kemudian 18 tahun sampai 25 tahun. Kemudian ada 26 tahun hingga 30 tahun. Kemudian ada 31 tahun sampai ke 35 tahun. Dan yang terakhir 36 tahun ke atas. Nah, sama ya, diisi, wajib diisi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaannya? Pendidikan terakhir. Nah, pilihannya ada kotak centang. Bu, kenapa nggak pilihan ganda? Ya kan kita nggak memilih benar dan salah, tapi kita ingin mengetahui informasi saja. Jadi kita pilihnya kotak centang. Terus tidak sekolah, kemudian SD garis miring SMP, kemudian SMK atau SMK, kemudian perguruan tinggi. Nah, ini diisinya pendidikan terakhir. Kalau kalian misalnya masih kuliah D3, berarti pendidikan terakhirnya adalah SMA atau SMK. Wajib diisi lagi. Jadi kenapa harus ada wajib diisi? Jadi biar semuanya terisi, tidak ada pertanyaan kuesioner yang kosong. Terus selanjutnya seperti itu ya, tinggal membuat pertanyaan dan pilih kotak centang. Nah, kalau ada nambah bagian seperti ini, ya tadi menambah bagian yang ini. Tambah bagian, ada bagian 3. Sini ada bagian 2. Nah, copy lagi. Seperti itu. Nah, tinggal buat pertanyaan. Ya, ini belum selesai ya, kalian lanjutkan nanti. Buat pertanyaan-pertanyaannya tentang data psikografis. Nih. Data psikografis responden. Kemudian mohon diisi. Sorry. Harusnya di sini. Maaf. Nah, kayak gitu. Ini yang ini. Nah, 3 sifat tinggal di copy. Ada kotak centang. Nah, saya pertama suka memimpin, masukin ke sini. Kemudian ada kurius, terus sampai selesai gitu. Nah, terus kemudian ada wajib diisi terus sampai habis membuat pertanyaan. Bu, yang ini gimana yang nomor 5? Oke, contoh yang nomor 5 ya. Contoh yang nomor 5 buat pertanyaan. Nih, surat sorry. Kita bikin bagian dulu. Ini tentang yang ini, media cetak. Nih, copy. Nah, media cetaknya di atas. Gitu. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, Nah, jawabannya kan kosong. Berarti di sini pilihnya adalah jawaban singkat. Kayak gitu. Wajib diisi di centang. Ini oke udah. Nah, kayak gitu ya. Masih sama pertanyaan bawahnya ya, silahkan tambah. Kemudian tentang tablet apa yang bisa dibaca. Gitu. Ya. Jawabannya adalah jawaban singkat.
Kayak gitu, wajib diisi. Jadi kalau misalnya dia tidak membaca, ya tinggal tulis tidak membaca. Terus tablet apa yang biasa dibaca ternyata nggak ada, ya tidak membaca, kayak gitu ya. Terus nanti sampai habis, ya, sampai habis. Itu cara membuat kuesionernya. Jadi kalau sudah selesai, ya, sudah selesai membuat kuesioner, silakan bisa dikirim. Nih kalau ini kita bikin setting warna-warna ya pada kuesionernya. Nanti kita bisa juga tambah foto atau tambah apa. Tapi udahlah, biasa aja ya. Kemudian yang ini kita melihat pratinjaunya. Kalau responden melihat kuesioner kita dalam bentuk seperti apa. Nah, bentuknya kayak gini. Ya. Ini kemudian untuk mengisi kita harus next. Nah, isi nih laki-laki atau perempuan? Perempuan. Usianya berapa? Misal usianya 25 kayak gitu. Pendidikan terakhir apa? Misalnya pendidikan terakhirnya ada di perguruan tinggi. Next atau berikutnya kayak gitu. Ya. Keluar. Nah, kemudian ini buat setelan. Ya. Nah, nih hanya bisa satu tanggapan dicentang. Ya, mengumpulkan email dicentang. Batasi pengguna untuk bina sarana informatika saja kita hapus karena biar semuanya bisa ngisi. Ya, kemudian responden dapat mengedit setelah mengirim, nggak boleh, jangan diisi, jangan dicentang. Ya, ini jangan dicentang, baru simpan. Ya, kalau dia bisa mengedit, nanti ngacak-acak deh pokoknya kuesioner kalian jadi hancur ya. Jadi jangan dicentang yang tadi. Nah, lalu kita mengirim kuesioner ini kemana gitu. Nah, sekarang kan kita bisa mengirim via WA, via email, tapi yang paling cepat via WA. Jadi kalian kirim, ya. Kemudian lihat ini ke tautan, klik. Nah, ini kan panjang. Kita perpendek URL-nya. Kemudian disalin. Nah, salin tinggal dimasukkan ke via WA, via misalnya Facebook atau via, jadi membuat kuesionernya lebih mudah. Kayak gitu untuk membuat kuesioner dari Google Form. Nah, ya. Ingat ini harus login dulu ke Gmail kalian yang aktif. Nah, Bu, bagaimana nanti hasilnya kalau yang udah bisa dapat Excelnya? Saya kasih contoh ya. Nah, saya sudah pernah membuat kuesioner untuk mendapatkan penelitian. Nah, contoh nih misalnya ini ya, penelitian Harbolnas. Jadi kalau misalnya kita mengedit di sini, nanti kita bisa menambahkan ini gambar-gambar gini ya. Tuh, dengan menggunakan Google Form kita bisa share via WA, kemudian minta tolong orang untuk membantu mengirim menge-share kuesioner kita. Responden saya bisa lebih dari 100, bisa lebih banyak dari bagaimanapun. Nah, kayak gini ya. Nah, terus kita mau lihat, Bu, mana tadi hasilnya? Hasilnya klik di respon. Nih ada tanda ini, kita klik. Nanti dia akan masuk ke dalam Excelnya si Google. Nah, sudah dapat semuanya, kita dapat seperti ini. Ya, jadi dia mengumpulkan hasil dari orang yang menjawabkan. Kalian hanya butuh 20 ya. Singkat dong, sedikit. Ya, nanti gimana Bu cara mengumpulkannya? Nanti saya kasih tahu berikutnya. Jadi dengan menggunakan Google Form ini kita bisa mendapatkan hasil tabulasi tanpa kita harus menulis sendiri. Itu bagusnya ya. Bisa di download dalam bentuk Excel gitu. Oke, itu tentang pembuatan kuesioner di Google Form. Cuman kalian hanya cuma membuat ya pertanyaannya dulu, belum menyebarkan kuesioner
Ya, ini yang tadi. Ya, jadi kalian hanya memindah-mindahkan kuesioner yang tadi saya share dengan kemudian dibuat di Google Form. Hanya itu saja. Makanya hanya untuk 2 hari cukup lah ya. Kan hanya memindahkannya saja. Oke, itu saja ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di WA group.